Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mereview paper tentang pengolahan citra digital dengan tema deteksi limbah acid sludge menggunakan metode Red Edge berbasis data penginderaan jauh yang dikarang oleh 1. Nani Surya Haryani, 2. Hidayat, 3. Sayyida Sulma, dan yang terakhir Junita Monika Pasaribu, yang diterbitkan pada tahun 18 Februari 2014. Untuk nama kelompok, yang pertama saya sendiri, Abdul Razak, NIM 11922290004. Yang kedua Alfi Hasanah, NIM 119229009. Yang ketiga Muhammad Khairul Anwar, NIM 119229023. Dan yang terakhir Muhammad Ikhwan Ma'ruf, NIM 119229025. Untuk rumusan masalah, dengan seiring pertambahan penduduk dan industrialisasi, masalah pencemaran limbah berbahaya dan beracun atau yang disingkat P3 ini semakin meningkat. Peningkatan didorong dengan adanya penanganan tidak bijak baik dari sektor rumah tangga maupun industri. Untuk pemantauan atau deteksi daerah atau zona yang terkena limbah adalah sangat krusial untuk mengetahui daerah mana saja yang masih terkontaminasi limbah B3. Nah, apa sih limbah B3? Limbah B3 itu merupakan dari kegiatan industri, baik dari pariwisata, pelayanan kesehatan maupun rumah tangga. Untuk penginderaan jauh merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk deteksi kegiatan tersebut. Dari beberapa penelitian telah memanfaatkan data penginderaan jauh untuk mendeteksi lokasi atau daerah terkontaminasi dengan beberapa indeks vegetasi, suhu permukaan maupun indeks-indeks lainnya. Penelitian ini mengusulkan metode Red Edge dari data Landsat TM untuk mendeteksi pencemaran limbah B3 di Pertamina RU 5 di Balikpapan. Untuk berdasarkan review yang dilakukan bahwa metode Red Edge ini potensial untuk mendeteksi limbah B3, di mana dalam hal ini deteksi limbah acid sludge dihubungkan dengan perlakuan pemulihan lahan seperti netralisasi. Acid sludge berupa limbah yang berbentuk lumpur padat sisa hasil pengolahan dari pabrik lilin yang merupakan hasil sampingan dari penghilangan minyak bumi. Limbah acid sludge ini mengandung logam berat yang berbahaya, seperti dalam bahasa kimia yaitu Fe, Hg, Pp, ZnCu, dan total petroleum hidrokarbon atau TPH yang dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk limbah acid ini termasuk sangat dikategorikan sangat berbahaya dan beracun. Permasalahan limbah B3 yang terjadi akhir-akhir ini banyak mengakibatkan terjadinya pencemaran yang selanjutnya akan merusak lingkungan, terutama lingkungan yang ada di sekitar pembangunan limbah B3 tersebut. Pembuangan limbah B3 tanpa adanya pengolahan limbah terlebih dahulu akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama dalam wilayah daratan atau tanah dan lahan, dan wilayah di sisir perairan. Usaha pemulihan lahan atau tanah yang terkontaminasi limbah B3, dalam hal ini limbah acid sludge, di lokasi penelitian yang telah dilakukan upaya pemulihan di tempat pembuangan limbah atau mine flare, antara lain berupa perlakuan yaitu netralisasi, bioremediasi, solidifikasi, dan pematian pergerakan acid sludge. Nah, untuk lokasi dan datanya yaitu lokasi penelitian dilakukan di mine flare PT Pertamina Refinery Unit 5 yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mine flare ini merupakan tempat pembuangan limbah acid sludge yang merupakan limbah lumpur padat yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
atau B3. Metode low level. Penelitian ini menggunakan data Landsat multitemporal, yaitu data tahun 1995 hingga tahun 2012, yang seluruh datanya berjumlah 12. Scan citra Landsat. Citra Landsat dengan pad RO 116061 wilayah Balikpapan, yang digunakan untuk penelitian deteksi limbah acid slug menggunakan metode REDX berbasis data penginderaan jauh, di mana pada gambar 2.1 terdapat titik merah pada citra Landsat ini, merupakan lokasi penelitian tempat pembuangan limbah acid slug yang disebut mine flare. Metode penelitian yang digunakan dalam pengolahan data Landsat, di mana langkah-langkah yang dilakukan menggunakan metode REDX dari citra Landsat yang berbeda tanggal perekamannya. Formula yang digunakan untuk perhitungan REDX adalah seperti pada formula berikut ini. Nama saya Muhammad Hoirul Anwar, NIM 119229023. Metode mid-level. Contoh hasil pengolahan citra Landsat dengan menggunakan metode REDX seperti pada gambar 3.3, seperti pada gambar di bawah. Hasil pengolahan REDX pada musim kering Maret hingga Agustus dari data citra Landsat tahun 1995 hingga tahun 2012 kondisinya berfluktuasi, di mana pada tahun 1995 nilai REDX berkisar antara 50 hingga 70. Selanjutnya nilai REDX meningkat di tahun 1997, berkisar antara 50 hingga 100. Sedangkan di tahun 2001 menurun hingga nilai REDX berkisar antara 20 hingga 65. Selanjutnya di bulan Maret 2003 menurun lagi hingga nilai REDX berkisar antara 10 hingga 50. Pada tahun 2007 nilai REDX mengalami peningkatan yang cukup tajam, berkisar antara 50 hingga 100. Selanjutnya di tahun 2009 sedikit mengalami penurunan dengan nilai REDX berkisar antara 40 hingga 70. Sedangkan di tahun 2012 mengalami peningkatan kembali dengan nilai REDX berkisar antara 45 hingga 100. Hasil pengolahan REDX pada musim kering dari tahun 1995, nilai REDX berkisar antara 50 hingga 90. Selanjutnya, nilai REDX mengalami penurunan pada bulan Agustus tahun 2003, berkisar antara 10 hingga 50. Sedangkan di 2005 meningkat dan terus meningkat di tahun 2007 hingga nilai REDX berkisar antara 50 hingga 70. Selanjutnya, nilai REDX masih terus meningkat di bulan Juli 2012, berkisar antara 50 hingga 100. Metode high level. Contoh hasil pengolahan citra Landsat dengan menggunakan metode REDX seperti pada gambar di bawah ini. Gambar yang sebelah kiri adalah citra Landsat pada bulan Mei 2002. Gambar yang sebelah kanan adalah citra Landsat Maret tahun 2023. Hasil pengolahan REDX dari data citra Landsat tahun 2002 hingga tahun 2007 pada musim basah September sampai Februari. Kondisinya berfluktuasi. Dari tahun 2002 nilai REDX berkisar antara 23 hingga 75. Selanjutnya nilai REDX sedikit mengalami peningkatan di tahun 2003 dan tahun 2004, di mana di tahun 2004 nilai REDX berkisar antara 35 hingga 83. Sedangkan di tahun 2005 mengalami peningkatan lagi hingga nilai REDX berkisar antara 25 hingga 90. Selanjutnya di tahun 2006 mengalami penurunan hingga nilai REDX berkisar antara 20 hingga 70. Nilai REDX mengalami peningkatan kembali yang cukup tajam, berkisar antara 45 hingga 75. Hal ini disebabkan adanya pelakuan pemulihan di tahun 2006 dengan cara bioremediasi dan solidifikasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Hasil pengolahan citra Landsat dengan metode Red Edge pada musim kering dan musim basah terlihat adanya pergeseran spektral sehingga menunjukkan adanya perubahan nilai Red Edge. Hal ini menunjukkan bahwa citra Landsat dapat digunakan untuk deteksi adanya acid sludge. Nomor 2. Beberapa bentuk pola yang berbeda pada grafik Red Edge yang dihasilkan dari pengolahan data. Hal ini dimungkinkan seiring adanya beberapa perlakuan pemulihan lahan yang telah dilakukan dalam tiap blok atau peta yang berbeda, seperti netralisasi, bioremediasi, solidifikasi, dan pematian acid sludge. Sekian dari kami mengenai review paper yang berjudul Deteksi Limbah Acid Sludge menggunakan metode Red Edge berbasis data penginderaan jauh. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.